Halo semuanya, Sawadee-krap, kembali kita update terkait dengan persidangan hari ini. Susi sudah menyampaikan hal-hal terbaru lagi terkait dengan pertanyaan dari Yang Mulia Hakim ataupun juga Jaksa Penuntut Umum. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum ataupun juga Yang Mulia Hakim itu adalah pertanyaan yang berulang kali. Tujuannya memang agar memastikan apakah kesaksian Susi ini bisa menjadi salah satu pertimbangan. Peristiwa di tanggal 4, peristiwa di tanggal 7 dan juga 8, karena memang Susi adalah saksi peristiwa dalam kejadian ini. Ada satu hal yang cukup janggal yang aku garis bawahi di sini. Ceritanya tidak banyak berubah, seperti kalian tahu apa yang selalu dikatakan mulai tanggal 4, yang adegan dibopong tersebut, kemudian sudah dibantah oleh Susi sendiri bahwa tidak ada adegan bopong tersebut, tetapi hanya dihalangi. Kemudian juga waktu Baradae mengkonfrontir Susi secara langsung bahwa saat itu Joshua sudah meminta Eliezer atau Richard untuk membantu dia membopong Putri Chandrawati dengan tanda seperti ini. Itu adalah keterangan Baradae. Tetapi dari Susi hari ini mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak lihat karena kondisi saya, posisinya saat itu sedang di dapur. Dia hanya mengatakan, dia hanya fokus ngobrol dengan Kuat Ma'ruf, yang Kuat Ma'ruf mengatakan melarang Joshua untuk mengangkat Putri Chandrawati. Itu adalah bagian yang cukup baru hari ini aku tangkap, walaupun sama tetapi ada beberapa slightly different gitu. Terus juga di tanggal 8 Juli pagi itu, di hari kejadian, dia adalah orang yang bangun pertama kali menurut Susi jam 8 pagi, jam 6 pagi, lebih dulu dibandingkan Putri Chandrawati. Nah, kemudian tak lama dari situ dia ketemu dengan Bribka Riki, RR, yang mengatakan ke Susi bahwa Susi, siap-siap kita pulang ke Jakarta. Akhirnya Susi mempersiapkan kepulangan ke Jakarta, tiba-tiba mendadak. Kemudian dia diminta oleh Om Kuat katanya untuk menyiapkan sarapan ke Putri Chandrawati. Dan dia mengantarkan nasi, makanan, sarapan ke lantai 2 tersebut. Tetapi ada gini teman-teman, kenapa Putri Chandrawati tiba-tiba mau pulang hari itu, dan kalau versinya si Susi sih mengatakan karena ada peristiwa itu, peristiwa di tanggal 7 tersebut, malam tersebut. Yang menurut aku juga ada janggal, kenapa kok seperti itu ya, karena dikatakan di sini kan Susi tidak ada keterangan yang melihat bahwa Joshua melakukan itu. Walaupun dia ada di lokasi kejadian, dia hanya melihat di tanggal 7 malam itu sekitar maghrib ya, di mana yang katanya ada adegan perkosaan tersebut atau pelecehan tersebut, kan dia hanya melihat Putri Chandrawati itu tergeletak di depan kamarnya. Kemudian terjadi hal-hal seperti itu, dan menurut aku yang sudah kita bahas berkali-kali tidak sesuai dengan logika berpikir. Secara dasar aja lah, basic thinking aja lah ya, pada saat kita mau berpikir logika, ya tidak bisa mengindahkan logika-logika manusia pada umumnya. Apakah mungkin di rumah sekecil itu, Joshua mau melakukan tindakan seperti itu ke Putri Chandrawati? Ada siapa aja di sana? Ada banyak orang ya, ada KM, ada Baradae, Bribka RR, ada Susi. Itu sudah banyak orang loh, rumah sekecil itu gitu, untuk segitu banyak orang. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah jabatannya lebih tinggi. Aku lebih masuk akal kalau seandainya yang dilecehkan itu adalah Susi gitu. Karena Susi kan jabatannya lebih rendah dibandingkan seorang ajudan gitu, asisten rumah tangga. Misalnya dicowel-cowel, ditolek-tolek sebagainya. Nanti kamu jangan ngomong, kalau ngomong kamu aku habisi gitu. Itu make sense. Tapi kan ini berbeda halnya gitu. Apalagi di malam sebelumnya, ini adalah bukan malam sebelumnya, malah beberapa jam sebelumnya, karena kejadian sekitar jam 6 sore ya, maghrib di Magelang sekitar jam 6. Kemudian jam 00 sampai 01 lah kurang lebih, mereka habis merayakan ulang tahun pernikahan bersama gitu. Yang notabene itu adalah diinisiasi oleh Joshua dan juga kawan-kawan yang lainnya, dengan cerita di video sebelum yang sudah aku bahas. Kenapa dengan inisiasi seperti itu malah Joshua mau melakukan pelecehan? Kok aku menilainya ada sesuatu hal yang sedang disembunyikan. Ini adalah kayak seninya gitu ya dalam persidangan ini. Yang dikatakan belum tentu itu adalah faktanya. Apakah ada cekcok antara PC dan juga FS yang menyebabkan dia menangis di tanggal 8
uh, Juli tersebut, pagi hari yang dikatakan Susi, kalau itu benar, apakah itu adalah cekcok antara FS dan juga PC? Karena habis merayakan pernikahan ya, ulang tahun pernikahan, dan itu bukan inisiasi dari kedua pasangan ini. Mungkin ya, seperti aku bilang di video sebelumnya, karena mereka sebenarnya sudah cekcok lama, dan ada indikasi dari orang-orang yang kerja sama mereka dekat secara fisik, ingin memperbaiki semua itu. Inisiatifnya seperti itu. Oke, terus ada yang komentar di YouTube ini juga, apa jangan-jangan PC itu mau pulang pagi-pagi karena kangen sama anaknya yang balita. Nah, selama persidangan, aku tidak pernah mendengar ada peristiwa yang menunjukkan PC itu sedang video call dengan putra bungsunya. Adalah hal yang simple, tetapi adalah hal yang aneh juga. Anak masih 1,5 tahun, lucu-lucunya gitu, tetapi kok tidak ada hal-hal yang menuju ke arah sana begitu. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, apakah FS ini pulang lebih dulu karena dia sudah kangen banget sama anak bungsunya? Nah, ini adalah menjadi teka-teki yang masih belum terpecahkan untuk merujuk ke motif sebenarnya. Tetapi kalau aku melihat dari secara keseluruhan, kita sudah mengawal kasus ini udah berapa bulan ya? Udah 4 bulan lebih ya teman-teman ya. Memang ada dugaan sangat kuat keributan antara FS dan juga PC. Walaupun hari ini aku sudah melihat keterangan kuasa hukum dari FS dan juga PC yang menyatakan bahwa lihat nih, hari ini para saksi itu adalah bukti nyata, tidak benar ada orang-orang di luar sana yang mengatakan, katanya menurut tim intelijensinya ada keributan antara FS dan juga PC. Aku yakin sih pengacara KM dan pengacara FS dan juga PC ini menyindir adalah Kamarudin Simanjuntak karena ada kata-kata intelijensia, tim intelijensia. Sebenarnya nggak usah pakai tim intelijen juga kalau untuk isu mengenai cekcok ini, karena dengan pisah rumah, ada anak, terus juga tidak, ya seperti itulah ya. Itu juga sudah indikasi yang sangat kuat sekali, tetapi itu dibantah semua katanya. Terus lagi, hari di keterangan Susi juga dikatakan bahwa ada keterangan yang di 4 Juli. Cat, angkat ibu ke atas. Saya nggak lihat reaksinya waktu hakim tanya, atau jaksa penuntut umum juga tanya. Saya nggak lihat reaksinya PC karena saya di dapur. Susi itu beberapa kali pada saat memberikan jawaban, memang dia beberapa kali itu nampak menatap mata lawan bicaranya. Tetapi pada saat dia diberikan pertanyaan-pertanyaan simpel, ada beberapa kali dia tuh ngeliat ke atas kayak, ya ibu, terutama kalau ngomongin soal Putri Chandrawati, misalnya begini, gimana reaksi Putri Chandrawati waktu itu? Waktu itu Ibu Putri badannya dingin. Nah itu memutar-mutar atasnya, karena sebenarnya hal-hal seperti itu adalah nggak perlu pemikiran lebih pandang, karena itu adalah kayak laporan pandangan mata aja kan ya, nggak usah melalui proses analisa. Karena pandangan mata aja pada saat ditanya reaksi Ibu Putri seperti apa, terutama di tanggal 7 malam tersebut, puncak dari peristiwa yang ada di Magelang, versi dari PC. Dia mengatakan bahwa ibu setengah sadar, dingin dan lemes, tapi tidak ada perintah panggil dokter. Pertanyaan dari jaksa penuntut umum. Yes, tidak ada, seperti itu. Adalah hal yang janggal ya, seorang istri jenderal, kalau dia memang sakit, setengah sadar gitu loh. Maksudnya, banyak orang yang nggak usah istri jenderal gitu ya. Lagi sakit flu aja nggak sembuh-sembuh, langsung ke dokter aja biar cepat sembuh. Ini setengah sadar gitu. Ada kejadian setengah sadar. Kemudian dingin, lemes, tapi tidak ada perintah untuk panggil dokter. Apa yang terjadi gitu? Kalau memang ini konteksnya, kalau menurut cerita yang dibangun Susi adalah karena peristiwa yang perkosaan tersebut, menurut versi mereka, tetapi justru ini malah membuat kejanggalan. Kenapa kok tidak langsung aja ke dokter gitu, bisa divisum atau bisa, kalau seandainya nih, mohon maaf teman-teman ya, kalau terjadi hal-hal kayak perkosaan gitu di Thailand ataupun negara-negara lainnya, biasanya itu kan kayak korban yang diperkosa itu harus dicek, takutnya nanti dia kena penyakit-penyakit kayak seksual menular, atau bahkan kena HIV dan sebagainya. Karena kalau ada korban perkosaan gitu kan ya, dia masih ada windows periodnya gitu, 48 jam, akan dikasih pil tertentu agar kalau memang dia ada HIV atau hal-hal lainnya seperti itu bisa menetralisir. Bahkan kalau nanti itu bisa mengkontrol akan terjadinya kehamilan dan sebagainya. Sebenarnya hal-hal seperti itu adalah knowledgeable banget, apalagi bagi seorang Putri Chandrawati yang seorang dokter gigi.
Maksudnya gini, kalau memang itu beneran terjadi, seandainya beneran terjadi peristiwa perkosaan tersebut, apakah dia tidak berpikir, oh saya juga seorang istri nih, saya seorang istrinya Efes gitu. Jangan sampai kalau saya nanti kena penyakit, misalkan ntar Efes juga kena. Banyak teman-teman, nggak banyak teman-teman lah, ada beberapa cases yang aku lihat ya, mereka menjadi korban seperti itu, mereka langsung ke rumah sakit, dikasih pil agar tidak terjangkit penyakit-penyakit seperti itu. Tetapi seorang Putri Chandrawati dengan level edukasi yang tinggi dari keluarga yang berada, kenapa tidak berpikir ke situ? Itu adalah hal yang sangat janggal sekali. Ya, jadi agak kecil kemungkinan untuk peristiwa ini adalah ada karena pelecehan tersebut. Terus juga kenapa tidak menelpon Verdi Sambo? Ya namanya juga perempuan gitu, kalau habis menghadapi suatu hal yang sangat traumatis seperti ini, kok tidak ada respon tuh adalah hal yang aneh banget. Apalagi yang diketahui mereka ini kayaknya nampaknya biasa-biasa aja. Bahkan ada keterangan dari Susi mengatakan bahwa Om Kuat itu bangunin saya tidur katanya untuk diminta tidur bersama Putri Chandrawati. Tetapi ternyata bukan tidur bareng satu kasur, tapi tidurnya itu di depan pintu kamarnya Putri Chandrawati, ya which is adalah fine gitu, mungkin dia punya ya technical things-nya mungkin lebih nyaman juga lah, bisa diatur begitu, karena untuk menjaga. Kok bagi aku ini ceritanya kayak cerita-cerita fiktif gitu loh. Kalau memang seandainya mau dijaga di situ, masa yang menjaga adalah perempuan? Kalau seandainya beneran ya Joshua, takutnya kenapa harus dijaga? Takutnya akan terjadi pengulangan lagi. Masa yang menjaga adalah perempuan? Itu poin yang pertama. Kalau memang Kuat Ma'ruf takut akan terjadi peristiwa versi mereka itu kembali di malam hari itu, kenapa Joshua tidak dilaporkan ke polisi agar dia dipenjara, diamankan biar nggak mengganggu Putri Chandrawati lagi? Kenapa tidak seperti itu? Cerita-cerita yang dibangun, dinarasikan oleh Susi ini adalah bukan cerita baru lagi kalau kalian sudah mengikuti video-video mengenai pembahasan di channel YouTube ini. Tetapi ada beberapa poin yang tidak sesuai logika begitu. So, that's the point yang harus kita terus kawal. Menurut kalian, apa sebenarnya yang disembunyikan dari timnya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini? Ini juga masih menjadi teka-teki karena motifnya tuh masih kabur walaupun sudah ada beberapa possibility yang sangat tinggi ke arah mana saja. Oke. Itu dulu yang bisa aku update, dan terakhir jangan lupa teman-teman subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 34% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Perjalanan kita masih panjang, jadi support nyata kalian biar aku semangat adalah dengan subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapon kerap semuanya. Bye-bye.